gentlemen, are you ready? Loh, anak negeri ya? Kenalin, anak swasta. Bersama swasta membangun negeri. Swasta jaya jaya jaya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan serta keselamatan sampai hari ini. Perkenalkan, nama saya Nyanuriandi Agustin, NIM 12222000209 dari Prodi Akuntansi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya selaku moderator pada kelompok ini akan menuntun jalannya presentasi hingga selesai. Video presentasi ini bertujuan untuk melengkapi tugas kelompok mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen Dr. Sunu Priawan, Magister Sains Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan pengangguran dan inflasi. Pada kelompok ini yang beranggotakan 4 orang, yaitu terdiri dari saya, Nyanuriandi Agustin sebagai moderator atau pembicara keempat, Wandira Regita Putri pembicara pertama, Putri Rima Nirwana pembicara kedua, dan Febri Ika Novianti pembicara ketiga. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, kami akan mulai presentasi yang akan dibuka oleh Wandira Regita Putri. Kepada Dira, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan rahmat dan rezeki kepada kita sehingga masih diberikan kesehatan dan keselamatan hingga hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Wandira Regita Putri Cayani, NBI 122200117 dari program studi akuntansi. Video presentasi ini dibuat bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan 4 orang akan membahas materi tentang pengangguran, teori inflasi, serta cara mengatasi inflasi. Baiklah, saya akan memulai presentasinya terlebih dahulu dengan menjelaskan apa itu pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Pengertian pengangguran adalah sekelompok orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerja tersebut. Pengangguran sendiri dibagi jadi 4 kelompok berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran normal adalah pengangguran yang ditimbulkan karena suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang orang-orangnya menganggur akibat pengurangan pekerja atau perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, pengangguran struktural adalah pengangguran yang dimana orang-orangnya terpaksa diberhentikan karena tidak mampu bersaing. Keempat, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan mesin atau dengan kata lain kemajuan teknologi. Pengangguran berdasarkan jenisnya juga dibedakan menjadi 4 kelompok. 1. Pengangguran terbuka akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang diakibatkan tenaga kerja yang lebih besar dengan lapangan kerja yang kecil. Yang ketiga, pengangguran bermusim adalah pengangguran yang sering didapati di sektor pertanian atau perikanan. Apabila terjadi hujan terus-menerus, nelayan tidak bisa mencari ikan di laut. Yang keempat, setengah menganggur adalah orang yang bekerja di hari Minggu atau 2 hari dalam seminggu. Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dapat dilakukan dengan 1. Menyediakan lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan tarif kemakmuran masyarakat. 3. Memperbaiki pembagian pendapatan. Yang keempat, meningkatkan kestabilan keluarga. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua, yaitu Putri Rima Nirwani. Kepada Rima, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Putri Rima Nirwana, NPI 122200190. Saya akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Kenaikan inflasi sendiri terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintahan. Misalnya, efek dari pengangguran yang tidak stabil,
nilai uang atau depresiasi nilai uang yang sangat besar atau tidak stabil. Jenis inflasi terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Inflasi tarikan pemerintahan. Inflasi yang terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Dengan kurva AS adalah penawaran, target dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD2, dan AD3 adalah permintaan agregat. Contohnya pada mulanya permintaan agregat adalah AD1, maka pendapatan nasional adalah Y1 dan tingkat harga adalah P1. 2. Inflasi desakan biaya. Inflasi yang terjadi karena desakan biaya yang dapat diterangkan dengan menggunakan kurva AS1, AS2, dan AS3 adalah kurva penawaran agregat, sedangkan kurva AD adalah permintaan agregat. Keadaan inflasi yang akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji, karena pers akan berusaha mencegah perpindahan tentang dengan menaikkan upah atau gaji. Yang ketiga adalah inflasi diimpor. Inflasi yang terjadi karena mengalami kenaikan harga yang berperan penting dalam pengeluaran perusahaan tersebut dan penurunan nilai mata uang. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Definisi inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatannya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah 2 dari negara-negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di negara-negara berkembang, ada kalanya tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan dengan negara-negara tersebut tidak menghadapi masalah hiperinflasi dan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Segolong ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap adalah diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dan kenaikan upah. Maka dalam merayap upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Sumber wujudnya hiperinflasi. Hiperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh lebih dari pajak yang dipungut. Salah satunya ialah dengan meminjam dari bank sentral atau mewajibkan bank sentral mencetak lebih banyak uang. Langkah-langkah yang sering digunakan untuk menghadapi hiperinflasi ialah dengan mengendalikan harga atau menetapkan harga maksimum, mencantumkan barang-barang kebutuhan pokok, membuat peraturan-peraturan yang melarang menyimpan barang, dan memberi subsidi pada produsen-produsen. Sekian penjelasan inflasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari pembicara kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga, yaitu Febri Rika Nurfianti. Kepada Rika, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrika Nurfianti, ingin menjelaskan tentang efek inflasi, yaitu kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu, masyarakat, pengangguran dan inflasi, dan kebijakan pemerintah, yaitu inflasi dan kemakmuran masyarakat. Adapun juga efek-efek kepada individu dan masyarakat. 1. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapat tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga inflasi dan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. 2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, sebagaimana kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan bank, simpanan tunai,
dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lainnya. Merupakan simpanan keuangan, nilai-nilai akan turun apabila inflasi berlaku. 3. Memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerimaan pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai real pendapatan, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai kekayaan realnya. Akan tetapi, pemilik harta-harta tetap atau tanah dapat mempertahankan dan menambah nilai real kekayaannya. Masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dilakukan 3 bentuk tindakan. 1. Mengubah pengeluaran pemerintah saja. 2. Mengubah pajak saja. 3. Sejarah serentak mengubah pengeluaran pemerintah dan pajak. Selanjutnya yaitu gambar di samping saya yang menunjukkan A. Efek kebijakan fiskal apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian dan pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar AG dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan gambar B menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila perubahan itu dilakukan melalui penurunan pajak, di mana AT sama dengan AG. Dalam kamar tersebut, AS adalah landai karena misalnya dalam perekonomian masih terdapat banyak pengangguran. Pada keseimbangan ini, tingkat harga adalah PO dan pendapatan adalah Y. Apabila pengeluaran pemerintah bertambah sebanyak itu, kurva AD akan bergeser ke AD. Besarnya penggeseran tersebut ditentukan oleh nilai Y1, Y2. Gambar A yaitu pada harga tetap kenaikan pengeluaran pemerintah menambah pendapatan nasional sebanyak Y1, Y2, dan perubahan itu adalah sama dengan perubahan keseimbangan dari titik P menjadi titik A. Kurva AD memotong kurva AS di titik B, dan berarti kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah sebanyak A akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional. Berdasarkan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga meningkat pada P0 ke P1 dan pendapatan nasional real bertambah dari Y0 ke Y1. Nilai Y0 dan Y1 adalah lebih kecil dari Y1 dan Y2. 2. Pada gambar tersebut juga menunjukkan efek pengangguran pajak, bahwa pajak yang berkurang tersebut akan menambah pendapatan nasional yang lebih kecil. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara keempat, yaitu saya. Hubungan antara inflasi dan pengangguran adalah inflasi dalam jangka panjang yang akan mengakibatkan harga barang domestik semakin tinggi, sehingga masyarakat yang berpenghasilan tetap akan mencari barang pengganti yang harganya jauh lebih murah. Jadi, inflasi dapat mengakibatkan tingginya barang impor dan berkurangnya barang ekspor. Dengan berkurangnya nilai ekspor, maka perusahaan juga akan mengurangi jumlah produksinya, dan secara otomatis juga akan mengurangi jumlah karyawannya, sehingga angka pengangguran di negara tersebut jadi semakin tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan inflasi dapat meningkatkan angka pengangguran di negara tersebut. Audio Jungle.